Hai hai, Assalamualaikum anak-anak hebat. Bertemu lagi dengan saya, Ibu Syamsurianti di kelas 6 pada tema 6 menuju masyarakat sejahtera, subtema 1, masyarakat peduli lingkungan, pembelajaran pertama. Nah, anak-anak hebat, apakah kamu telah mengalami masa puber? Bagaimana kepedulianmu terhadap lingkungan saat mengalami masa puber? Sebelum mengalami masa puber hingga telah mengalami masa puber, tentu kamu sudah peduli dengan lingkungan. Kamu adalah bagian dari masyarakat. Banyak kegiatan yang dapat kamu lakukan untuk peduli terhadap lingkungan. Kegiatan berkaitan dengan kepedulian terhadap lingkungan merupakan bentuk pelaksanaan kewajiban sebagai warga masyarakat dalam mengisi kemerdekaan. Mari berkegiatan dan belajar melalui subtema masyarakat peduli lingkungan ini. Nah, anak-anak, lingkungan mempengaruhi kesejahteraan masyarakatnya. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan peduli terhadap lingkungan supaya sejahtera. Bagaimana kepedulianmu terhadap lingkungan? Ayo kita diskusikan lebih lanjut. Nah, anak-anak hebat, ayo mengamati. Amatilah beberapa gambar kegiatan warga masyarakat di Kampung Damai berikut. Apa saja kegiatan yang ditunjukkan pada gambar? Gambar pertama, kerja bakti membersihkan lingkungan. Gambar kedua, kerja bakti menanam pohon. Gambar ketiga, taat membayar pajak. Dan gambar keempat, ronda di malam hari. Nah, anak-anak hebat, mengapa warga masyarakat melakukan kegiatan seperti pada gambar? Karena warga masyarakat pada gambar peduli terhadap lingkungan. Apa saja kewajibanmu sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari? Peduli terhadap lingkungan, menaati peraturan yang ada, menghargai orang lain, dan memelihara ketertiban, keamanan, keindahan, serta kebersihan. Bagaimana cara menunjukkan kepedulianmu terhadap lingkungan? Kita bisa menunjukkan kepedulian lingkungan dengan cara yang sederhana. Misalnya, membuang sampah pada tempatnya. Dengan membuang sampah pada tempatnya, kita ikut menjaga kebersihan lingkungan. Nah, anak-anak hebat, sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita harus peduli terhadap lingkungan. Misalnya, ikut membantu kebersihan lingkungan, menjaga keamanan lingkungan, dan mematuhi peraturan yang ada di lingkungan. Apakah kamu sudah mematuhi peraturan yang ada di lingkungan sekolahmu? Nah, anak-anak hebat, kamu hendaknya selalu mematuhi peraturan yang ada di lingkungan sekolah, seperti memakai seragam sekolah sesuai ketentuan, tiba di sekolah sebelum bel tanda masuk berbunyi, menjaga ketenangan dan ketertiban di lingkungan sekolah, serta membuang sampah di tempat sampah. Kegiatan tersebut merupakan bentuk pelaksanaan kewajiban siswa sebagai warga masyarakat dalam mengisi kemerdekaan dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Bangsa Indonesia telah merdeka sejak tahun 1945. Kemerdekaan bangsa Indonesia diperoleh dengan perjuangan penuh pengorbanan.
Oleh karena itu, kemerdekaan bagi bangsa Indonesia merupakan sesuatu yang tidak ternilai harganya. Sehingga untuk meraihnya, bangsa Indonesia harus berjuang dengan penuh pengorbanan. Bagaimana kamu memaknai kemerdekaan bangsa ini? Makna proklamasi bagi bangsa Indonesia. Proklamasi berasal dari kata proklamation, dari bahasa Yunani yang memiliki arti pengumuman resmi kepada seluruh rakyat. Pengumuman yang dimaksud adalah pengumuman yang berhubungan dengan ketatanegaraan. Setiap bangsa pasti menginginkan kemerdekaan karena kemerdekaan merupakan cita-cita dan tujuan yang ingin dicapai. Begitu juga dengan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia pernah mengalami masa penjajahan cukup lama dan membuat rakyatnya menderita. Karena alasan itulah bangsa Indonesia bekerja sama bahu-membahu dengan sekuat tenaga berjuang untuk memperoleh kemerdekaannya. Pejuang bangsa Indonesia terwujud secara resmi setelah Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Proklamasi kemerdekaan yang dikumandangkan Soekarno-Hatta memiliki makna bahwa bangsa Indonesia telah merdeka dan berdaulat, sehingga wajib dihormati oleh negara-negara lain. Indonesia menjadi bangsa dan negara yang memiliki kedudukan yang sama dan sederajat, serta memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan negara-negara lain yang sudah merdeka dalam hubungan internasional. Proklamasi kemerdekaan juga memiliki makna lain, diantaranya sebagai berikut. 1. Proklamasi sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia. 2. Proklamasi sebagai awal terbentuknya negara Kesatuan Republik Indonesia. 3. Proklamasi kemerdekaan sebagai titik tolak perubahan hukum kolonial menjadi hukum nasional. Dan keempat, proklamasi menjadi pintu gerbang menuju masyarakat yang adil dan makmur. Kemerdekaan merupakan cita-cita dan tujuan yang ingin dicapai oleh setiap bangsa di dunia. Begitu juga dengan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia telah mengambil sikap untuk menentukan nasib sendiri dalam segala aspek kehidupan. Bangsa Indonesia memiliki kewajiban untuk mempertahankan kemerdekaan dan mengisi kemerdekaan yang telah diraih dengan cara meningkatkan taraf kehidupan bangsanya, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Proklamasi kemerdekaan dapat dijadikan jembatan emas bagi bangsa Indonesia menuju masyarakat yang sejahtera dan adil. Nah, anak-anak hebat, sekarang kita ayo berlatih menjawab pertanyaan berikut. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan lisan. Apa judul teks pada bacaan di atas? Makna proklamasi bagi bangsa Indonesia. 2. Apa kata kunci pada judul bacaan di atas? 1. Makna proklamasi. 2. Bangsa Indonesia. 3. Informasi apakah yang diperoleh dari bacaan berdasarkan kata kunci? Informasi tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia yang mempunyai makna penting bagi bangsa Indonesia. Dan yang keempat, apa yang dapat kamu lakukan sebagai masyarakat dalam memaknai kemerdekaan? Yang pertama, rajin membantu orang tua. 2. Menjalin kerukunan dalam keluarga. Ketiga, mengikuti kegiatan pramuka di sekolah.
keempat, mengikuti upacara bendera dengan tertib. Dan yang kelima, menyelesaikan masalah dengan musyawarah. Nah, anak-anak hebat, setiap judul teks memiliki kata-kata penting yang mencerminkan informasi dalam teks. Kata-kata penting dalam judul dapat dijadikan pemandu bagi pembaca untuk menebak isi pokok atau informasi yang terdapat dalam teks. Dengan demikian, sebelum membaca teks secara keseluruhan, kita dapat menebak kira-kira apa isi teks dengan cara menemukan kata penting pada judul teks. Kata-kata penting dapat disebut sebagai kata kunci.